Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rohaini SPD CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Bagaimana keterkaitan antara materi pada modul 1, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang dapat saya simpulkan adalah pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik sebagai among berdasarkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon. 1. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. 2. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dari luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. 3. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, nilai yang harus dimiliki guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi merupakan suatu susunan kata yang memiliki makna yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita yang ingin dicapai dengan menggunakan inquiry apresiatif. Tahapan Bagja berlandaskan profil pelajar Pancasila. Visi yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang religius, berbudaya, berakhlak, berilmu, dan dermawan. Prakarsa perubahan Bagja pada modul 1 ini adalah meningkatkan kedisiplinan diri dalam mengajar. Tahapan inquiry apresiatif Bagja adalah 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah 1. Dari tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut budaya positif. 2. Budaya positif akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses belajar. 3. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif yang meliputi teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Ya, disiplin adalah pendekatan mendidik anak untuk mengontrol dan membentuk kepercayaan diri.
Nilai kebajikan dan keyakinan kelas bertujuan pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Posisi kontrol guru meliputi posisi hukuman, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Segitiga restitusi tahapannya meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, setelah mempelajari modul ini, saya mampu menghadapi murid yang melakukan kesalahan dengan tidak marah-marah lagi dan bertindak sebagai pemberi solusi. Saya mencoba untuk memposisikan diri dengan memahami kesalahan yang telah mereka lakukan dan mendorong untuk berperilaku positif. Pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam lingkungan kelas, posisi kontrol sebagai teman, murid di kelas saya merasa senang, bahagia, nyaman karena mereka dapat perhatian. Pada lingkup sekolah, dalam mengambil tindakan sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, terkadang sikap saya kurang dapat diterima oleh guru lain. Mereka beranggapan bahwa hanya hukuman yang dapat memberikan kedisiplinan, sehingga saya harus menjelaskannya kepada mereka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa tertantang untuk mengaplikasikan posisi kontrol tersebut di sekolah, khususnya di kelas, dalam melakukan budaya positif melalui segitiga restitusi. Pada saat menempatkan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya, yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, agar posisi kontrol tersebut dapat berubah menjadi posisi kontrol pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi kontrol manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ya, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tersebut adalah suatu tindakan yang benar dan dapat mendisiplinkan murid. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol setidaknya sebagai pemantau, teman, bahkan sebagai manajer. Saya dapat merasakan perubahan yang drastis. Mereka bertanggung jawab dan mau memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dengan senang hati dan ikhlas tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya belum pernah mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Bahkan, saya cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah bagi murid saya di kelas. Pertanyaan terakhir dalam refleksi ini yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Iya, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah keteladanan guru dan pembiasaan yang rutinitas agar tumbuh karakter baik. Kerjasama yang baik dalam menumbuh kembangkan budaya positif yang berkesinambungan. Selanjutnya, sarana dan prasarana sebagai pendukung utama dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid untuk melaksanakan merdeka belajar dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.